Inilah yang terjadi jika lava panas bertemu dengan air, misalnya pada erupsi gunung berapi di Hawaii. Awalnya, suhu muntahan lava tidak menurun, tapi di bagian bawah lava mengumpul seperti halnya madu yang ditumpahkan ke cangkir dari sendok, dan akhirnya mengeras menjadi bongkah yang terdiri dari batu dan gelas. Bisa dilihat di sini dari bongkah yang sudah mendingin keluar gelembung-gelembung udara. Kami akan memutar gambar agar mudah terlihat. Rangkaian gelembung yang keluar dari bongkah bertemu dengan air yang lebih dingin dan segera terjadi implosi, meledak ke dalam, dan gelembung tidak sempat sampai ke permukaan air. Bongkah yang ditempatkan ahli vulkanologi Anthony Lamur. Ulrich Kupers dalam suhu 1100 derajat Celcius. Ini adalah batuan gunung berapi yang sudah digiling. Laboratorium khusus untuk percobaan vulkanologi hanya sedikit di dunia. Laboratorium ini berada di Universitas München. Tujuan risetnya adalah mengerti dengan lebih baik apa yang terjadi di dalam gunung berapi di bawah permukaan bumi. Karena sebelum muncul di permukaan bumi dan menjadi lava, magma tersembunyi di dalam bumi. Bagaimanakah magma terbentuk jauh di bawah tanah? Bagaimana caranya menerobos kerak bumi? Bagaimana perkembangannya saat tersimpan di banyak ruang, kemudian bergerak ke atas dan terhenti lagi, dan kemudian bergerak ke atas lagi, dan akhirnya menerobos permukaan tanah? Yang sampai ke permukaan tanah hanya sekitar 5-10%. Sebagian besar terhenti di kerak bumi. Jadi kerak adalah filternya, dan kita harus lebih mengerti prosesnya. Bagaimanakah magma memuai, bagaimana pecahnya, kemudian menyatu lagi? Peneliti sudah membangun sebuah oven pelebur khusus untuk mengerti semua langkah ini. Karena sebenarnya bebatuan hanya meleleh dalam kondisi tertentu di dalam tanah. Magma hanya dapat terbentuk di lapisan terluar bumi yang tebalnya 200 km. Karena di sini tekanan dan suhunya memungkinkan hal itu. Namun demikian, lapisan terluar bumi tidak hanya terdiri dari magma cair. Magma hanya lumer di lokasi di mana lempengan tektonik bergerak menjauh dan tekanan berkurang sehingga magma bisa naik ke permukaan, misalnya di Islandia, atau di lokasi di mana sebuah lempengan merosot ke bawah lempengan lainnya dan terjadi perubahan kandungan zat kimia akibat air yang terbawa sehingga bebatuan tetap lumer walaupun tekanannya besar. Contohnya gunung berapi di Amerika Tengah dan Selatan. Lokasi ketiga di mana magma meleleh adalah apa yang disebut hotspot. Di sini, suhunya lebih tinggi daripada biasanya. Gunung berapi di Hawaii misalnya, mendapat suhu tinggi dari hotspot. Walaupun setiap gunung berapi berbeda dan memuntahkan isinya dengan cara berbeda pula, kelompok periset kerap mengadakan ekskursi, seperti ke Long Valley Caldera di Amerika Serikat. Mereka mengumpulkan bebatuan dari gunung berapi. Bebatuan bertambah panas suhunya jika bergesekan. Misalnya dalam perjalanan lewat liang lahar menuju permukaan tanah. Oleh sebab itu, peneliti membuat batu-batuan vulkanik saling bergesekan sampai lumer dengan sendirinya. Ini yang kita lakukan jika menggesekkan kedua tangan di hari yang dingin untuk menghasilkan panas. Begitu juga pada batu-batuan, itu pula yang terjadi dalam gempa bumi tektonis. Itu juga terjadi pada gunung berapi. Jadi kalau kita menggesekkan dua sampel, kita mensimulasikan salah satu kontak friksional ini. Jadi kita ingin mengerti gerakan seperti apa yang menciptakan suhu tinggi seperti pada gunung berapi. Hasilnya bisa dilihat dalam video, dan kenyataannya batu-batuan lumer dalam waktu beberapa detik. Jadi awalnya kalau bebatuan saling bergesekan, kita bisa melihat abu vulkanik terbentuk pada area gesekan. Kemudian dalam waktu singkat suhu meningkat dari beberapa ratus derajat menjadi 1000 derajat dan bebatuan mulai lumer. Suhunya hingga 1400 derajat Celcius hanya akibat gesekan saja. Mengagumkan, dan ini tidak kami duga saat memulai eksperimen. Tantangan terbesarnya adalah tidak segera memegang batu karena ini sampel yang sangat menarik. Orang jadi ingin segera memegangnya, tapi orang harus menunggu 30 menit sampai suhu ruangan turun. Jadi orang harus hati-hati agar tidak membakar tangan sendiri. Jackie dan timnya berhasil menemukan bahwa gesekan bebatuan tidak hanya menghasilkan suhu tinggi, melainkan mendorong ledakan gunung berapi. Semakin tinggi tingkat peleburan terjadi, makin tinggi tekanannya. Oleh sebab itu, gas bisa melebar menjadi magma.
Mereka membentuk gelembung dan menyebabkan volume magma tambah besar dan kepadatannya berkurang. Itu menyebabkan gesekan bebatuan lumer tambah besar, hingga akhirnya keluar dalam letusan dan disebut lava di permukaan tanah. Jadi sama seperti pada sebotol sampanye yang botolnya dibuka terlalu cepat, isinya akan menyembur kemana-mana. Setiap kali kita membuka botol sampanye atau Coca-Cola, kita berusaha mengaturnya secara sistematis di tangan. Apakah itu bisa dilakukan terhadap magma? Apa kita bisa menggali lubang yang bisa kita gunakan untuk mengontrol gas yang keluar sehingga kita mencegah erupsi? Itu yang ingin dites oleh peneliti dalam tahun-tahun mendatang di Islandia, yaitu di dalam Krafla Magma Testbed. Di sana mereka akan mengebor sebuah ruang magma sedalam 2 km dan mengamati bebatuan di sana. Selain itu, harapannya juga besar. Mereka akan menemukan sumber energi baru. There's a huge amount of energy in magma. Dalam magma ada energi sangat besar. Dari seliter magma yang bersuhu 1000 derajat Celcius, jika didinginkan hingga suhu ruangan biasa, orang bisa mendapat listrik sebanyak 1 megawatt. Pada beberapa erupsi gunung berapi, magma yang ditumpahkan sebanyak 4 hingga 5 kubik kilometer. Energinya bisa memenuhi kebutuhan satu negara. That could power an entire country. Magma is energy, but it also Magma adalah energi, tapi itu juga sumber seluruh mineral yang kita temukan di permukaan tanah, yaitu tanah jarang, emas, tembaga, semuanya dari magma. Selain itu kita bisa menggunakannya untuk energi geotermal, tapi kita juga mendapat litium dari dalam cairan ini. Jadi magma punya banyak manfaat. Right, so there's a lot of goods to magma. Namun demikian, gunung berapi yang memuntahkan lava tampak memukau sekaligus mengancam. Ditambah lagi, tidak bisa diperkirakan